Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, channel saya Dadang Indra. Dalam rekaman video iseng masih seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya. Baik teman, dalam video kali ini saya akan coba sharingkan kepada teman-teman semua. Ya, ini terkait dengan salah satu perbanyakan adenium dengan cara buah ya. Ya teman, seperti yang tampak di layar teman-teman semua di depan saya persisnya. Nah, ini ada buah adenium ya. Dan di sini masih dalam kondisi muda ya, masih kondisi bertumbuh. Bisa terlihat dengan warnanya yang masih sangat cerah ya, masih sangat segar sekali. Artinya proses mengisi buah lah, proses mengisi buah masih sedang berlangsung ya teman. Nah, sedangkan di sini ada satu pasang buah adenium yang baru saja saya petik ya, beberapa saat lalu saya petik ya, dengan kondisi yang bagus, yang sehat ya, isinya pun juga sehat ya. Nah ya teman, buah pada adenium ini sejak pembuahannya berhasil itu sampai panen kurang lebih antara 10 sampai 12 minggu teman ya. Jadi antara 2 bulan setengah hingga 3 bulan baru panen ya, ini teman. Nah, namun yang ingin saya sharingkan pada video kali ini adalah tentang hama pada buah adenium ya. Saya seringkali mendapati banyak buah rontok ya, banyak buah rontok bergugur ya, atau bahkan masih menempel di pohonnya, namun tidak menunjukkan pertumbuhan. Artinya buah dalam kondisi yang tidak sehat ya. Di pohon ini pun saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua tentang buah yang tidak sehat. Nah, saya bawa geser kamera. Nah, oke. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini ada buah ya, namun kondisinya tidak sehat teman-teman ya. Nah, seperti ini iya, buahnya alum disertai dengan adanya beberapa bercak ya. Nah, ini seperti ini tidak sehat. Nah, setelah saya amati teman-teman ya, setelah saya amati, buah ini ternyata terkena serangga teman-teman ya, terkena serangga yang biasa disebut dengan bapak pucung ya. Saya akan coba cari di sini serangganya. Mudah-mudahan saja saya ketemu. Saya akan berbagi pada Anda ya. Sebentar. Nah, saya menemukannya di sini teman. Ya. Nah, ini yang dinamakan bapak pucung. Saya rasa teman-teman semua tidak asing lah dengan serangga yang satu ini ya, yang biasa di masa kecil kita dulu bisa kita buat mainan ya, dimasukin toples. Nah, ini ternyata teman-teman, ini adalah serangga penghisap polong buah ya, termasuk juga pada adenium ya. Jika dulunya kita bisa melihatnya di bawah di buah randu ya, atau kapuk, atau tanaman lainnya. Nah, saat ini banyak sekali ditemukan di buah adenium teman. Nah, ini adalah hama pengganggu adenium ya. Tentunya ini bukan satu-satunya ya. Ini hanya serangga bagian kecil saja yang mengganggu pertumbuhan pada buah teman-teman. Nah, ya, serangga ini dia berkembang biak melalui telur teman-teman ya, bertelur di media tanam ya, terutama pada media tanam yang terlalu lembab
ini sangat cepat sekali teman-teman, sangat cepat sekali. Di salah satu literatur saya pernah membaca, dia pernah menetaskan telurnya antara 5 sampai 7 hari saja, dan itu telurnya sangat banyak sekali ya, dengan bentuk bergerombol menyerupai piringan ya, atau menyerupai ya bergerombol lah, intinya bergerombol dan menyerupai piringan. Ini teman ya, di sini juga ada lagi, sebentar. Nah ini teman, di sini ada banyak sekali, bahkan ada banyak sekali. Nah, solusi saya adalah selain penempatan adenium ini pada yang media full sun atau full panas matahari ya, ternyata ketinggian tanaman dengan jarak media tanam pun juga berpengaruh teman-teman ya. Jadi tujuannya apa? Agar siklus udara yang keluar masuknya itu lebih enak, lebih leluasa ya, lebih leluasa. Jadi tidak terlalu lembab. Nah ini teman, lalu bisa kita upayakan dengan penyemprotan pada tanaman dengan menggunakan insektisida ya, dengan insektisida. Soal jenisnya, soal mereknya, merek dagangnya Anda bisa menggunakan apa saja, silakan ya, bisa menggunakan Curacron atau dan lain-lain. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan labelnya di sini ya. Ya Anda bisa menggunakan apapun itu, yang penting insektisida. Nah ini teman, kita bisa saja mengambilnya manual ya, kita bisa saja mengambilnya manual seperti ini. Nah seperti ini kita bisa saja mengambilnya. Ini kalau dalam jumlah kecil teman-teman. Namun bagaimana jika dalam jumlah besar dan bergerombol? Tentu sangat merepotkan ini ya. Jadi teman-teman sekalian bisa menggunakan insektisida pada tanaman, tentunya dengan dosis rendah ya, dan berkala, itu lebih bagus tentunya. Atau bisa menggunakannya pestisida nabati ya, dengan menggunakan pestisida nabati Anda bisa mencampurkannya ya berbagai macam inilah resep, banyak sekali ya sebenarnya, banyak resep ya, kalau kita mau googling itu banyak sekali resep tentang pestisida nabati ya. Misalnya dengan menggunakan bubuk daun pepaya ya, dicampur dengan sabun ya, sabun mandi dan lain-lain dan lain-lain. Insya Allah suatu saat saya akan buatkan videonya buat teman-teman semua tentang pestisida nabati ya. Yang saat ini saya sharingkan adalah tentang ini teman-teman ya, bapak pucuk ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang selama ini terdapati buah adeniumnya mendadak kena serangan seperti ini, bercak. Nah kalau di usia buah yang sudah agak mulai menua ya, mulai sudah siap panen, memasuki jenjang usia 2 bulan, ini tidak begitu bermasalah teman-teman, tidak begitu bermasalah. Artinya dia masih bisa dipanen dalam kondisi yang sehat ya, walaupun kondisi kulitnya tidak bagus, kondisi kulitnya banyak bercak atau banyak ya bekas serangga tadi ya, itu biasanya masih aman di dalam. Namun yang membahayakan justru ketika usia biji ini masih muda ya, ketika usia biji ini masih muda dan dia kena serangan ini, apa namanya, pak pucung tadi. Nah ini sudah bisa berbahaya, bahkan bisa rontok teman-teman ya, bisa rontok ya, otomatis jelas gagal panen. Nah ini teman ya, silakan teman-teman kenali kondisi tanamannya, kondisi buahnya terutama. Mungkinkah juga ada serangga jenis ini teman-teman ya, mungkin, siapa tahu di tempat teman-teman juga banyak. Kalau di tempat saya banyak sih ya. Baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di video ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat apa yang saya sharingkan. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sukses buat Ademania, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Ademania.